Ya kalau sudah kita bisa hadir, kalau kawan sudah hadir, bagaimana tetangga-tetangga juga bisa hadir, bawahi juga hadir, biar membawa banyak pahala. Ya kan? Semakin banyak orang yang berhadir, kita bisa ajak, maka semakin banyak pahalanya. Ini speakernya pakai ini pulang ya. Karena apa? Uyuh mengikuti. Mengikuti Mac ini uyuh. Jadi pakai ini pulang ya Ustaz. Ya bagus nang itu. Gaya nang orang nang hendak apa nih, anak show. Nah, kayak nang penyanyi juga kalah juga. Guru itu dan kalah, ya kalau bagus juga mic-nya, bagus juga didengar, ya kan? Walaupun bagus karena suara, kalau mic-nya ada bagus, ada harapan. Kayak suara-suara ini juga ya. Maka perlu diperbaiki. Jangan kalah kita nih. Lawan penyanyi dangdut itu berjuta-juta, beratus juta nukar mic. Ini mic-nya keluarkan. Ada. Kalau bina ada yang mendengar ke sana, salah paham ya nah. Kita ini mic dalam aja sudah. Ada sampai keluar. Nah, karena salah paham mendengar, ada hadir apa dia. Nah, jangan sampai kalah gitu. Orang bagus juga. Mana sampai. Nah, waruya wa an Sabit al-Banani rahimahullah ta'ala annahu qala ruya anna rajulan kana yadribu abahu fi mawdi'i faqila lahu ma hadha. Diriwayatkan daripada Sabit al-Banani rahimahullah bahwasanya ada seorang laki-laki yang mana itu laki-laki memukul daripada bapaknya, abahnya dipukuli. Adalah kira-kira adalah orang memukul abahnya, ada lagi dipukuli tapi dibunuh. Insyaallah. Bimaudi fakila lahu mahada, di dalam satu tempat. Jadi dalam satu tempat itu anak pukulnya abahnya di dalam satu tempat. Wa qala Abu Khalau anhu fa inni kuntu adribu abi. Fa inni kuntu adribu abi fi hadzal mawdi. Maka bapaknya mengatakan, sesungguhnya aku katanya dipukuli di tempat ini. Aku memukul daripada bapakku di tempat ini. Bab taliat ya biibni yatribuni fi hadzal mawdi. Nah, ya Allah. Jadi si anak tadi memukuli daripada abahnya, bahasanya tadi. Bapaknya dipukul, kemudian pada saat itu inya ini baisi anak, dia ini mempunyai anak, anaknya pulang memukuli abahnya tadi. Paham? Nah tadi nih abah kita misalnya nih memukuli hai misalnya, sekalinya abah tadi ini dipukuli dua anaknya tadi di tempat yang sama, ya ada maudi. Sehingga waqala ba'dul ulama, sebagian daripada ulama menjelaskan, ini kisahnya ada hukum karma tuh ya. Amun orang tuh, anak tuh memukuli abahnya, menyakiti abahnya ataupun umaknya ataupun mamanya, menyakitinya, maka nanti kalau ini berisi anak
maka wajar kalau kena dipukul juga. Nah, jadi kalau anak itu anak membala, anak ada dari penurut, kira-kira kita dahulu bahari, kira-kira ada menurut orang Tuhan, kira-kira. Ini tergantung daripada kita. Kalau kita ini baik hubungan dengan orang tua, insya Allah keturunan baik juga. Kompak juga yang baik. Sehingga ulama mengatakan man 'asa walidayhi lam yaras surur min waladihi. Siapa yang senantiasa asal itu dan bermaksiat, siapa yang pernah menyakiti daripada bapaknya, orang tuanya menyakitinya, makanya kalau kita tidak bisa membuat senang ya orang tua, jangan dibuat menangis. Kalau tidak bisa kita membuat daripada orang tua tertawa, jangan kita buat menangis, jangan disusahkan. Nih kita nih ada anak nih, kisahnya nih. Ada anak mulainya ini pagi harinya. Ada anak ini sembahyang duha, 5 waktunya terjaga, puasanya kan lagi Senin Kamis, puasa Daud tiap hari berpuasa, sehari berpuasa sehari gada, berzikirnya ada pernah ketinggalan, membaca Al-Quran yang ada pernah ketinggalan, bersedekahnya lancar benar, naik haji tiap tahun, naik umrah tiap bulan, kemudian tahajudnya, kemudian duha Isra, semua digawe berataan, semua dikerjakannya, semuanya amalan-amalannya. Tapi si anak ini durhaka lawan orang tuanya, semua amalnya itu ditolak berataan, ada diterima. Walaupun dengan ibadah kita ini segunung Uhud gitu bahasanya, tapi kalau tidak baik dengan hubungan dengan orang tua, amalan tidak diterima. Makanya kadang-kadang kita melihat berapa sedih, kadang-kadang ada orang bertahun-tahun kadang mengunjungi orang tuanya, ada dikunjungi karena apa? Sibuk, alasan sibuk. Paling-paling menelpon. Jadi ada orang guna Israwan. Orang desa mencari nafkah ke kota, berhasil, memang berhasil. Maka pada saatnya berhasil, beberapa tahun kemudian diteleponinya mamanya, orang tuanya, bagaimana Bu kabarnya? Karena sudah lama nih tidak berkunjung karena sibuknya. Maka kata ibunya, alhamdulillah katanya, mama sehat aja, cuma kadang-kadang dada sakit. Sehat tapi dada sakit. Beberapa tahun kemudian, 1 tahun lalu telepon lagi si anak tersebut. Ya apa kabar pian? Mak, alhamdulillah mama sekarang ini tambah sakit dada. Ditakuni sama mamanya, takut kalau ikan mah kayak apa nak? Nih orang Tuhan nih. Ditakuninya, kalau kamu bagaimana nak? Maka si anak alhamdulillah Bu, sekarang ini saya ini berhasil, bisnis saya berhasil, dagangan saya tambah laris, tambah besar. Alhamdulillah dan mamanya. Setahun kemudian telepon lagi lewat anak tadi nih, menelpon apa kabar pian, maka dadanya tambah sakit, bukan hanya dada, batuk juga, kemudian kaki sakit, lintur sakit, segala macam dilaporkan. Lalu si ibu tadi menanyakan bagaimana kamu nak, katanya. Nih ibu ini senantiasa yang menanyakan daripada keadaan anaknya. Kenapa pian nak ya? Alhamdulillah ma'ai ulun wa ini kawaman rumah. Kawaman rumah. Laporan ada pernah datang lawan mamanya nih. Alhamdulillah terus semuanya baik semuanya. Telepon lagi setahun kemudian, bagaimana kamu nak? Kabar nak pian bang? Kayak apa mak? Alhamdulillah bagus. Pian bagaimana mak? Alhamdulillah ulun kawas sudah nukar motor 10. Di antaranya Pak Jiro. Awal sudah. Begitu terus gitu. Akhirnya bertambah kaya si anak tersebut. Tidak lama kemudian si anak ini
nukar kuyuk, nukar apa? Nukar apa sih? Nukar anjing, harganya 40 juta. Harga kuyuknya 40 juta, nukarnya di Jepang pulang. Telepon pulang, anu jemaah. Alhamdulillah, belum rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, bini sudah ada, dan segala macamnya. Ternyata mamanya ini tahu kalau seandainya si anak tadi mempunyai anjing di rumahnya. Allah, kuyuk dipelihara. Mama pada mau dipeliharanya, mamanya itu berdoa, ya Allah, ulunlah meminta lompian. Kalau seandainya ulun mati, kemudian pian hidup akan lagi, ya Allah, ulun hendak jadi manusia lagi. Kenapa? Ulun hendak menjadi kuyuk aja. Kuyuk kalau dipeliharanya, anjing bisa dipeliharanya. Aku hendak menjadi kuyuk aja supaya melihat anakku dan supaya aku masuk rumahnya yang kenal tuh. Itu ngaruh mama tuh. Coba bayangkan. Ini ada orang bisa memelihara anjing, tapi memelihara anaknya tidak memelihara mamanya tidak bawa. Ini kita perlu introspeksi. Ada orang sampai bertahun-tahun ada datangnya daripada orang tuanya. Biarlah kayak apa ibadah hikam tuh. Ada dah. Mengenai orang Tuhan tuh ada tahu kalau ibarat PNS itu golongan berapa hikam? 4A, K4B, K4C, K4 apa ada tahu lagi? Ada tahu yang namanya itu ada tahu. Golongan apa pegawai kita ini? PNS itu golongan apa? S1, lagi dari sekolah S1, S2, S3, SLR. Sampai SLR juga sekolah ada tahu. Yang penting kita ini kalau hadir, kalau berduduk lawan sidin kita. Ini pentingnya kita belajar. Jadi kalau kita ini lawan orang Tuhan, kelakuan kita misalnya ada menyusahkan, disusahkan juga orang anaknya itu. Jelas nih. Siapa ujar para ulama? Siapa yang bermaksiat, siapa yang menyakiti hati orang tuanya, maka dia tidak akan pernah melihat menyenangkan anaknya tadi. Kan kita berdoa terus, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan daripada anakku pemimpin bertakwa. Doa. Pemimpinlah orang bertakwa. Waliyak teruskan. Allahu Akbar. Wa man lam yantasiru bil umuri lam yasiru ila hajatihi. Nah, sama juga orang yang tidak bermusyawarah dalam perkara maka tidak akan tercapai daripada hajat-hajatnya. Wa man lam yudar rahimuhu dhahabat lazzatu isyahu. Nah, siapa yang senantiasa tidak memperhatikan daripada keluarganya, maka tidak akan merasa nikmat dalam hidupnya. Diperhatikan juga. Wariyan Syasi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala rahimallahu waladan a'ana waladah ala birrihi. Diriwayatkan oleh Sya'bi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu walidan walidan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang orang tua. Dengarkan. Semoga Allah merahmati, Nabi berkata, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu dengan anaknya agar berbakti dengan dia. Coba didoakan oleh Nabi, orang tua membantu anaknya agar si anak tadi ini berbakti lawan dia. Nah, di antaranya salah satunya adalah mendidik anak dengan agama, membantu dia agar bagaimana si anak tersebut dia berbakti lawannya. Ini keadaan Allah. Dibari mentang-mentang duitnya banyak orang tuanya,
diberi HP yang harga 20 juta, diberi ini segala macam fasilitas segala macam. Itu ada sayang loh anak, ada sayang loh anak. Kalau sayang loh anak masukkan pesantren, insya Allah aman. Dibantu anak itu untuk berbakti, yakni la ya'muruhu bi amrin yakhafu minhu ayyusiyahu fihi, yakni memerintahkan kepadanya dengan satu perkara yang mana ditakutkan khawatir dia bermaksiat. Ini ada dua orang tua di luar daripada kemampuan anak itu disuruh ada, sehingga kalau anak itu dari yang disuruh ada kawan menggawi tidak bisa mengerjakan, maka dia akan bermaksiat, dia akan durhaka karena kata digawi di luar kemampuannya tuh. Jadi harus melihat dua kita nilai anak. Wariya an ba'di salihin annahu kana la ya'muru ibnihi bi amrin. Diriwayatkan bahwasanya sebagian orang-orang soleh itu la ya'muru ibnihi bi amrin, tidak memerintahkan satu perkara kepada anaknya, ya. Wa kana idza ihtaja ila syai'in bi ya'muru ghairihi fasul ila an dzalik. Kalau ia memerintahkan atau berhajat kepada suatu, maka si orang tua itu bertanya dulu kepada si anaknya. Kenapa? Faqala inni akhafu inni law umirtu ibni bidzalik ya'sini bidzalika fa yastarjun nar wa ana la akhrafu ibni bin nar. Kalau seandainya katanya ini aku memerintahkan kepadanya, aku khawatir memerintahkan kepada anakku tadi, kemudian anak tadi dia tidak mampu mengerjakan, sehingga dia menjadi anak durhaka, sehingga anak tersebut menjadi ahli neraka, maka aku juga bisa dibakar dengan ahli neraka juga, jadi masuk dalam ahli neraka juga. Jadi kalau memerintahkan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Karena kalau kena digawinya, maka dia berusaha. Jadi harus dilihat-lihat dulu kemampuan. Ya. Wariya an Khalbu ibn Ayyub nahwa dzalik wa qala al-Hudayr bin Iyad rahimahullah ta'ala tamam al-mar'ah min birril walidain wa wasala rahimahu wa akrama ikhwani. Daripada Hudayr bin Iyad rahimahullah ta'ala, sempurna yang namanya manusia itu yang pertama adalah birrul walidain, berbakti lawan orang tua. Nah, kesempurnaan manusia itu yang pertama adalah berbakti dengan orang tua. Mampu untung kalau masih ada orang tua. Kemudian yang kedua adalah menyambung daripada silaturahmi dan memuliakan daripada kawan. Sambung silaturahmi. Duduk di majelis taklim ini adalah sarana untuk menyambung silaturahmi. Kemudian wahasana khalqihi ma'ahlihi wa walihi wa khidmihi. Kemudian berbaik yang kedua adalah sempurna manusia itu adalah baik daripada akhlaknya kepada ahli keluarganya, kepada anaknya dan pembantu. Ya. Banyak orang kadang-kadang banyak sugih, teman-teman sugih, kadang-kadang pembantunya yang kaya kadang dianggap daripada manusia pembantu. Kadang-kadang kita setiap melihat orang jadi TKW itu banyak. TKW, tenaga kerja wanita, pulang ke luar negeri, meninggalkan bini atau meninggalkan daripada anak untuk kerja di sana, di luar negeri. Kasihan. Dilihatnya kadang-kadang dilihat ada pahlawan dipisah, ditulis kayak itu. Padahal di sana itu masya Allah kasihan di sana itu.
apalagi kalau di Cina, di Taiwan. Di sana tuh binian tuh perempuan di sana itu untuk tukang cebok orang Cina, membersih kulit orang sana. Jadi orang tua sana itu kan ada, kalau di luar negeri, kalau di sana itu tidak ada namanya panti jompo, ada. Orang di sana itu digaji, Tuhan digaji. Kalau di Indonesia kan ada, kecuali pegawai negeri yang pensiun. Kalau di sana rakyatnya semua digaji semuanya, sehingga tidak ada namanya panti jompo. Siapa yang memelihara di sana itu orang Indonesia. Orang-orang Indonesia datang ke sana itu, kemudian dia pelihara. Bukan orangnya saja dipelihara, majikannya saja yang dicebokin. Kuluknya juga dibasuh juga, kuluknya juga, anjingnya juga dicuci juga, dibersihin juga, dimandikan juga, dan segala macam. Mulut melihat tuh, ya Allah, kasihan. Harus saya jauh-jauh ini mencari gawian tuh. Di sekitar kita aja ada. Tanda berkahnya pekerjaan kita itu, kata ulama, tidak jauh-jauh, nampak-nampak aja. Kemudian selanjutnya, wa aslaha malihi wa anfaqa min fadlihi. Yang selanjutnya adalah dengan memperbaiki dari harta, kemudian kalau punya kelebihan harta, kemudian diinfakkan. Jadi harta jangan dimakan semua, ada dimakan. Kemudian wahid lisani, kemudian memelihara daripada mulut lisan kita ini. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu kalau orang itu bisa menjaga daripada mulutnya, muntungnya. Nah, aman. Yani yakunu bil amali wa la yajidu ma'al budul. Kemudian maksudnya itu jangan duduk bersama orang ahli budul. Ahli budul ini adalah orang yang banyak berbicara dan banyak orang menggibah orang, memfitnah orang. Jadi jangan duduk bersama dengan mereka. Nah, jangan duduk. Wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qala arba'u min sa'adil mar'ah. Min sa'adil mar'i an takuna zawjati salihah. Ada 4 perkara